Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahri, saya dari program studi teknik metalurgi angkatan 2020, sekarang semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk pertemuan pertama dari MK transformasi fasa. Nah, untuk itu mari kita mulai ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu transformasi fasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa transformasi fasa ini merupakan suatu keadaan atau fenomena yang mana sebuah material akan berubah bentuk atau berubah bentuk ya dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, atau dalam hal ini itu misalnya sebuah material yang dalam bentuk padat menjadi bentuk cair atau dari cair ke gas. Nah, yang mana atau sebaliknya, yang mana dalam hal ini itu transformasi fasa berkaitan erat dengan cabang ilmu yang bahkan sering kita pelajari waktu SMA atau bahkan di awal perkuliahan, yaitu cabang ilmu termodinamika. Baik, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ada beberapa konsep termodinamika yang berkaitan dengan transformasi fasa. Di antaranya yaitu perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi yang pertama itu eh, seperti yang ketahui bahwa entalpi merupakan jumlah energi yang diserap atau yang dilepas oleh sistem selama transformasi fasa berlangsung. Nah, dilihat dari gambar ini merupakan fenomena transformasi fasa dalam bentuk perubahan entalpi. Ini rumusnya. Kemudian ketika perubahan entalpi itu terjadi, ya, ketika sistem atau entalpi sistem meningkat, maka eh, energi atau perubahan energinya menjadi positif. Begitupun sebaliknya, ketika entalpi sistem menurun, maka perubahan entalpinya akan berbentuk negatif. Nah, ini juga berkaitan erat dengan transformasi fasa. Kemudian yang kedua itu ada entropi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa entropi ini merupakan ketidakteraturan atau keteraturan dari suatu sistem. Ya, kita kenal dengan solid atau padat, yang mana sebuah material yang bentuknya solid itu uh, ikatan antar molekulnya sangat rapat atau sangat erat, sehingga partikel-partikelnya tersusun dengan rapi atau secara atau teratur. Nah, kemudian ketika dia berubah fasa, diberikan energi, kemudian dia berubah fasa menjadi cair atau liquid atau berubah bentuk menjadi larutan, maka ikatan antar partikelnya mulai melemah sehingga jarak antar partikelnya itu menjadi lebih renggang. Nah, ketika dia menguap dan berbentuk gas, maka molekul atau jarak antar partikelnya itu semakin jauh dan bahkan partikelnya lebih bebas bergerak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya hukum dua termodinamika, yang mana secara alami ya, benda yang memiliki suhu atau temperatur tinggi itu akan menyalurkan energinya atau menyalurkan panasnya ke benda yang memiliki suhu yang dingin. Kemudian diagram fase dan titik kritis, yang mana kita ketahui bahwa diagram ini merupakan representasi visual yang kita gunakan untuk memahami bagaimana fase suatu material berubah dengan perubahan suhu dan tekanan ya. Kita bisa lihat di sini ada di garis horizontal itu terdapat suhu, kemudian yang vertikal itu terdapat tekanan. Yang mana di diagram ini direpresentasikan bahwa ada batas-batas garis
ya, material yang memiliki fasa padat, kemudian cair dan gas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu transformasi fasa, reversible dan irreversible, yang mana ini merupakan salah satu konsep termodinamika yang berkaitan erat dengan transformasi fasa. Nah, kita lihat di sini bahwa kita tahu perbedaan dari reversible dan irreversible, yang mana nanti proses irreversible itu ketika dia sudah berubah bentuk dari cair ke padat, misalnya seperti ilustrasi gambar ini, maka dia tidak akan bisa kembali lagi ke bentuk semuanya meskipun diberikan energi ya. Nah, kemudian yang reversible dia itu bisa kembali ke bentuk semulanya seperti itu tanpa kehilangan energi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kelas transformasi fasa. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.